Tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari yang terkasih, sehati seperasaan dengan semua orang yang terdampak COVID-19 ini, mari kita mendoakan mereka sekalian. Juga kita mendoakan Bapak Julianus Adil Wahyudi yang dipanggil Tuhan pada hari kemarin, Jumat 17 April 2020. Mohon kerahiman Allah agar menerima beliau, juga semua saudara dan saudari kita yang dipanggil Tuhan hari-hari belakangan ini karena berbagai alasan dan berbagai sebab. Mari kita mengikuti para rasul menjadi saksi-saksi Kristus yang berani dan tidak ragu-ragu, tidak takut untuk berbuat benar, adil, dan jujur. Mari kita mengikuti yang diserukan oleh Kristus, panggilan kita untuk mewartakan Injil, bukan hanya kepada manusia, tetapi ke semua makhluk. Kita siapkan hati dan budi kita agar kita dijadikan layak merayakan peristiwa keselamatan ini. Mari kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, tempat perlindungan kami dari setiap kemalangan dan bahaya, kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami hari-hari ini terkait dengan pandemi COVID-19. Dengan iman yang teguh kami berdoa kepadamu, pandanglah dengan bela rasa anak-anakmu, mereka semua yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada yang telah meninggal dunia,
Juga yang kami doakan secara khusus Bapak Yulianus Adil Wahyudi dari Simpang Kanan. Berikanlah juga penghiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi yang sakit, damai bagi mereka yang berada dalam sakratul maut, kekuatan dan semangat tanpa putus dan tanpa kenal lelah bagi para dokter, para perawat dan para petugas medis lainnya. Dan anugerahkanlah hikmat kepada para pemimpin kami, baik pusat maupun daerah, serta beranikanlah kami semua untuk menjangkau semua orang di dalam kasih-Mu, sehingga kami semua bersama-sama dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Di dalam Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah selama segala abad. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa yang membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, maka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan banyak orang yang memuliakan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar.
Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan daku kepada maut. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Alleluia, 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 alleluia. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, ketika mereka kembali memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih, di seluruh alam semesta ini, segala kenyataannya dapat digolongkan dalam 2 bagian, yakni
makhluk dan khalik. Makhluk adalah ciptaan, dan ciptaan itu berarti semua yang berada di luar khalik. Khalik adalah pencipta, dan hanya ada satu pencipta, yakni Allah, yang kita imani sebagai yang Maha Rahim dalam Tritunggal Kudus. Di luar Allah seluruhnya adalah makhluk, termasuk kita manusia. Kita mungkin ciptaan paling rentan, paling lemah dibandingkan makhluk hidup yang lain. Apalagi kalau dibandingkan dengan ciptaan yang lebih besar, para planet di jagat raya ini, yang bahkan tak terjangkau, juga keterbatasannya tak terjangkau oleh akal kita. Dalam kitab suci, kitab Kejadian, dikatakan bahkan kita dari segala makhluk dan ciptaan yang ada di bumi ini, kita adalah si bungsu. Layaknya dalam sopan santun keadaban kehidupan, si bungsu menghormati yang lebih tua. Ketika alam dan segala isinya, bumi dan segala isinya tidak kita hormati, kita sendiri yang mengalami kerugian, yang terganggu kehidupan kita, dan yang akan paling menderita. Tuhan hari ini bersabda, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Makhluk, sekali lagi, bukan hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan lain yang juga sederajat, semartabat di mata Allah dengan kita manusia. Karena kalau sungguh-sungguh kita pertimbangkan dengan akal sehat, seluruh kenyataan ini hanya dapat dibagi dalam dua bagian, khalik dan makhluk. Mari kita membangun dunia baru bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, agar kehidupan kita bersama di atas bumi ini bersama dengan semua makhluk menjadi harmonis, menjadi baik adanya seperti sedia kala diciptakan oleh Tuhan. Kita barangkali makhluk yang paling berakal, dan karena itu kita boleh bangga. Tetapi kebanggaan kita harus diiringi dengan tekad dan perbuatan semangat tanpa kenal lelah dan tanpa kenal takut akan halangan dalam menghidupi kebenaran seperti yang dilakukan dan dijiwai oleh para rasul. Mereka yang harus ditegur dengan keras oleh Yesus karena pada awalnya tidak percaya akan berita-berita yang disampaikan oleh orang-orang yang telah dijumpai oleh Yesus, menjadi orang-orang yang terdepan dalam mewartakan sukacita, yakni kabar gembira, yakni Injil, yakni Yesus sendiri. Semoga kita pun dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus seperti para rasul. Tuhan memberkati kita.
kita satukan seluruh doa dan permohonan serta harapan kita dengan kurban Kristus di atas altar ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Mari berdoa saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Tuhan persembahan-persembahan yang kami panjatkan di atas altar-Mu ini dalam masa yang penuh mara bahaya atas penyebaran COVID-19. Semoga dengan kuasa-Mu kami semua menjadi sumber kesembuhan dan damai sejahtera. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Namun teristimewa pada hari-hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi, dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu,
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur padamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara-saudari kami yang meninggal karena COVID-19, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah dan Santo Yosef suaminya yang tulus dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa bersama pada Allah Bapa kita dengan doa yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai kutinggalkan bagimu, dan damai-Ku kuberikan kepadamu." Kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus Kristus, janganlah lagi perhitungkan dosa kami, tetapi teruslah perhatikan iman gereja-Mu. Restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kini dan sepanjang masa. Amin.
Damai Tuhan kita Yesus Kristus semoga selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menuntun dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, yang dari tangan-Mu kami telah menerima obat kehidupan abadi. Kurniakanlah agar melalui sakramen ini kami dapat bersukacita dalam kepenuhan penyembuhan surgawi, karena juga mendapatkan penyembuhan ragawi yang kami perlukan, terutama bagi saudara dan saudari kami yang terdampak COVID-19. Ya Allah, pelindung semua yang berharap kepadamu, berkatilah umat-Mu,
Jagalah mereka, lindungilah mereka, dan persiapkanlah mereka agar dengan terbebas dari dosa, dari segala bahaya, dan terlindung dari segala penyakit dan kelemahan, mereka dapat senantiasa bertekun di dalam kasih-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah yang tunggal, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara dan saudari sekalian, juga semua orang yang kita doakan, yang kita layani, yang kita berkati, yang kita kasihi, semua anggota, saudara dan saudari kita, anggota keluarga kita dimanapun berada, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita menghidupi terus-menerus kasih dan kerahiman